Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, bersua kembali dalam program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Pada episode yang ke-65 ini, kami kembali menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari Universitas Negeri Padang. Pada episode ini, kami menghadirkan salah seorang asisten pelatih timnas PSSI yang juga dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, yakni Dr. Alek Aldayudi, MPD. Selamat pagi, Pak Alek. Selamat pagi, Prof. Ya, Pak Alek sekarang berada di Dubai, ya? Ya, Prof, di Dubai. Sedang berada. Ya, Uni Emirat Arab. Ya, Uni Emirat Arab. Terima kasih sudah punya kesempatan untuk bergabung dalam program Obsesi Seru. Pak Alek, Anda sekarang adalah asisten pelatih timnas Indonesia, ya, untuk membantu Sinteyong, ya, di timnas Indonesia. Apalagi sekarang untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia ini. Pak Alek, Anda sebagai pelatih sekarang itu dulu apakah memang pemain sepak bola juga? Misalnya waktu kecil, misalnya sampai menjadi pelatih sekarang ini, bagaimana ceritanya dulu itu? Begini ceritanya, Prof. Ya. Jadi dulu waktu di MTSN, dulu kan sekolah di Sanawiyah, MTSN Gunung Pangilun. Jadi karena sudah bakat bermain sepak bola di sekitaran rumah, tepatnya di Andalas Timur, Kota Padang, masih get main sepak bola di pinggiran rumah, di tengah sawah. Terus waktu SMA itu dulu masuk di PPLP Sumbar, Prof. Oh, PPLP Sumbar. Diklat, kalau orang dulu bilangnya Diklat Sumbar, sepak bola Diklat Sumbar. Ya. Tapi awalnya dulu sebenarnya sekolah di SMA 3 Padang. Kan rayon MTSN kan SMA 3 Negeri Padang, Gunung Pangilun. 1 tahun di sana, karena bakat sepak bola ini mengantarkan harus pindah ke SMA Negeri 5 Padang. Karena sekolah yang difasilitasi oleh PPLP itu di SMA Negeri 5 Padang dulunya. Tapi karena ada tawaran dari pihak pengurus PPLP, apakah di SMA 3 atau SMA 5, karena waktu itu nggak boleh pindah sekolah, Bro. Karena di dalam kota kan. Sesama negeri di dalam kota nggak boleh. Tapi karena ada bakat spesial di sepak bola, pindah dari SMA 3 ke SMA 5. Di Balai Baru. Di Balai Baru, ya. PPLP itu kan di Aipacah. Makanya dari situ selama sekolah di SMA ya latihan sore pagi pergi sekolah, sore setiap hari latihan, pagi pergi sekolah. Ada juga yang latihan pagi dan juga latihan sore hari. Begitu ceritanya, Prof. Oke. Dulu terpilih itu sebagai difasilitasi lah untuk bergabung di Diklat itu. Waktu Sanawiyah itu memang pernah berprestasi di bidang sepak bola, sehingga ini dilihat seorang Alek ini patut dibina atau dikembangkan bakatnya untuk dipilih di Diklat, atau memang ada prestasi-prestasi atau hanya nampak sebagai pemain sepak bola kampung di kampung-kampung di Andalas Timur atau gimana waktu itu? Iya, sambil sekolah di MTSN, Alek pun juga ikut di SSB PPSB UNP namanya, Bro. Oh iya. Jadi dulu kan kita ada nama SSB PPSB UNP. Yang dikelola oleh IKIP waktu itu. Ada pertandingan Liga Milo di lapangan belakang di samping kampus kita. Jadi sering ikuti pertandingan. Jadi selain ya bakat di kampung di rumah, ya Alek pun juga latihan terstruktur di sekolah sepak bola yang sudah ada sejak dulu di kampus kita. Oke. PPSB UNP. Habis itu ada seleksi PPLP, ikut seleksi PPLP, dan alhamdulillah diterima di PPLP atau Diklat Sepak Bola Sumatera Barat. Oke.
Oke, berikutnya sebelum terpilih sebagai pelatih ini, waktu mahasiswa misalnya, setelah di SMA 5 itu melanjutkan ke IKI Padang atau Universitas Negeri Padang ya? Ya. Prodi apa itu? Prodi apa itu, Alex? Namanya sudah Universitas Negeri Padang, sudah Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kalau dulu kan FPOK, kalau waktu Alex kuliah sudah menjadi FIK. Di jurusan kepelatihan. Iya, ya, enggak. Oh, jurusan kepelatihan. Nah, di sanalah ketemu dengan Dr. Emra Labus, Pak Dr. Andes John Arwandi, Pak Dr. Arsil, Pak Dr. Andes Afrizal SNPD, dan senior-senior yang mengajar sepak bola, yang memberikan pengetahuan, knowledge, dan experience Alex tentang bahwasanya sepak bola itu nanti setelah jadi pelatih bisa jadi wasit, juga jadi pelatih sepak bola di tahun 2003. Jadi Alex BP kepelatihan 2003. Oh, oke. Kemudian apakah menjadi pelatih ini dulu harus menjadi pemain sepak bola yang sudah terkenal di Indonesia? Kan sebagian kan ada yang pelatih, asisten pelatih ini kan biasanya pemain sepak bola yang amat terkenal di secara nasional. Apakah Alex masuk secara seperti itu juga menjadi pemain sepak bola di Sumatera Barat misalnya, itu gimana dulu? Ya, pada dasarnya, pada prinsipnya menjadi seorang coach atau pelatih itu tidak mesti harus jadi pemain nasional atau pemain Hal yang paling utama yang diperhatikan oleh pelatih adalah bagaimana dia memahami tentang kepelatihan sepak bola itu sendiri, dan bagaimana dia mentransfer knowledge itu kepada pemain yang dia akan latih. Jadi belum tentu pemain sepak bola itu dia waktu main sepak bola hebat, tapi mentransfer ilmu ke seorang belum tentu dia bisa baik. Tetapi ada juga orang yang mungkin main sepak bolanya sedang-sedang saja, tapi dia mampu memberikan pemahaman, memberikan penjelasan, experience kepada pemain, dan pemain itu menjadi bagus sendiri. Tapi hal yang paling penting, pelatih sepak bola mesti harus pandai nendang bola, bro. Kalaupun dia tidak bisa nendang bola, ya susah untuk mendemonstrasikan. Memberikan penggambaran secara detail kepada pemain yang dia latih. Seperti ini loh, passing bola bawah, long passing, shooting, dan gerakan-gerakan yang lain. Oke. Baik, kita masuk berikutnya. Alex. Ya, bro. Anda kan mengajar di Universitas Negeri Padang. Kemudian bagaimana sehingga terpilih awal tahun 2020 itu sebagai asisten pelatih di Timnas Nasional membantu Sintayong ini? Gimana itu ceritanya dulu? Sebelumnya sekarang kan di Tim Nasional Senior, Under 23 dan U19, satu paketan dengan Coach Sintayong. Tapi jauh-jauh hari sebelum itu, di tahun 2018, Alex sudah jadi asisten pelatih Timnas Putri, bro. Timnas Putri sepak bola juga? Sepak bola juga. Timnas Putri yang berkiprah di Asian Games tahun 2018 di Jakarta, Palembang. Alex jadi asisten pelatih dengan head coach-nya almarhum Satya Bagja. Barusan tahun lalu beliau sudah mendahului kita. Nah, di tahun 2020 Alex memasukkan lamaran lagi ke PSSI. Memasukkan pengajuan semacam proposal short CV, proposal singkat ke PSSI untuk bisa membantu Coach Sintayong dalam kepelatihan yang akan dia jalani selama berada di Indonesia. Karena itu disambut baik juga oleh PSSI, karena Coach Sintayong adalah pelatih yang label dunia, world class coach. Nah, makanya harus ada pendamping dari pelatih-pelatih Indonesia. Selain membantu Coach Sintayong, juga harus ada transfer knowledge dari Coach sendiri kepada kita, staf pelatih di Indonesia, untuk nanti kita diskusikan, itu nanti kita terapkan dengan pelatih-pelatih yang ada di Indonesia lainnya, bro. Oke. Kalau sekarang asisten pelatih Sintayong yang dari Indonesia jumlahnya 3 orang ya, Alex ya? Ada 3 orang, Prof. Nah, 3 orang. Itu 3 orang itu dari mana saya, Alex? Atau menyebar di Indonesia?
3 orang saja. Yang pertama ada Coach Nova Arianto, mantan pemain tim nasional. Dia lama berkiprah di Persib Bandung, Persebaya, dan beberapa tim waktu dia masih main. Coach Nova berasal dari tinggalnya domisili di Yogyakarta. Dia asisten coach. Yang kedua ada asisten goalkeeper coach. Jadi ada asisten pelatih goalkeeper. Ada Coach Sahari Gultom yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dia juga mantan dulu pemain nasional dan sering bermain di klub-klub besar di Indonesia. Dan terakhir Alex selaku asisten physical coach. Jadi ada 3 domain: asisten teknik, asisten goalkeeper coach, dan asisten physical coach. Jadi karena Alex orang kepelatihan, lebih banyak memegang atau menghandle domain-domain yang bersifat tentang aktivitas fisik pemain sepak bola kita, Prof. Oke. Baik, itu kalau kita lihat kan 3 orang di Indonesia, artinya kan orang-orang terpilih ya, orang-orang terpilih oleh timnas, orang-orang terpilih. Insya Allah, Bro. Ya, itu jumlahnya dulu mungkin bisa banyak ya, sehingga akhirnya 3 orang itu terpilih yang mendaftar misalnya seperti itu. Ya, yang masukkan lamaran ke PSSI, Alex secara detail tidak mengetahui berapa jumlahnya, Prof. Ya, mungkin ada fase wawancara dan fase yang lain-lain. Ya, mudah-mudahan kami bisa menerap ilmu yang diterapkan oleh Coach Sin, bagaimana beliau menghandle sebuah tim menjadi tim yang menjadi kuat, baik secara fisik dan mental. Dan nanti bisa kami diskusikan, kami terapkan dengan pelatih-pelatih yang ada di Indonesia hendaknya. Oke, berikutnya Alex, tadi saya ingat menjadi tim pelatih juga yang tadi untuk khusus wanita ya, sepak bola ya putri tadi itu ya pada tahun 2018. Itu bagaimana 2018. Pula bagaimana prosesnya dulu terpilih? Apakah mendaftar juga untuk melatih sepak bola timnas yang putri ini? Ini kan yang putri ini kan? Nah, itu gimana dulu ceritanya? Sama, Prof. Ya, sama. Waktu itu di awal-awal 2018, akhir 2017, itu ada PSSI akan melaksanakan rekrutmen pelatih untuk persiapan Asian Games. Nah, di sana Alex juga memasukkan CV, memasukkan lamaran untuk bisa dikaryakan sebagai asisten pelatih di Timnas Putri. Alhamdulillah PSSI memberikan kepercayaan untuk itu. Selama 2018 ya sibuk dengan TC Timnas Putri saja, Prof. Sampai istri pun juga agak-agak curiga juga kan, ini ayah kok kelamaan di Jakarta, masih perempuan terus. Makanya istri sekali sebulan disuruh datang ke Jakarta lihat TC tersebut karena TC jangka panjang. Baik. Baik, berikutnya kita ingin lihat pendidikan. Tadi kan pendidikan dari SD di Kota Padang, kemudian ke Madrasah Sanawiyah ya. Artinya memilih Madrasah Sanawiyah, ya Madrasah Sanawiyah dulu jangan-jangan cita-citanya menjadi ustadz juga, atau mendalami ilmu keagamaan, kemudian beralih ke sepak bola. Itu gimana boleh ceritanya itu? Ya, karena memang sebenarnya sekolah SMP di dekat rumah itu ada, Prof. SMP 30, SMP 31, dan teman-teman di sekitaran rumah Andaleh itu ya SMP 8 gitu. Tetapi ada beberapa. Karena mama memang udah basicnya dari agama, mama kan dosen syariah di UIN Imam Bonjol, Padang. Jadi beliau dulu mengarahkan mungkin Alex masuk MTSN, mau nggak? Waktu itu karena kita nggak, ini ya nggak apa-apa mah masuk di MTSN Gunung Pangilun. Nah, jadi di sanalah belajar basic-basic tentang agama, bahasa Arab, fikih, akidah, akhlak, dan yang lain-lain. Tapi karena sudah terlanjur ke sepak bola ya, pakai ke sepak bola, ya mestinya kan Sanawiyah kan menunjukkan ke MAN atau ke UIN Membonjol berikutnya kan. Ke UIN Membonjol, tempat mama mengajar harusnya kan. Tapi karena memang bakat sepak bola ini lebih besar, lebih dominasi, makanya arah yang ke sana ya langsung di tengah-tengah jalan langsung berbelok dia agak sedikit gitu. Oke. Kalau seleksi dari dari SMA masuk ke Universitas Negeri Padang itu jalur apa itu, Alex? Jalur prestasi atau gimana dulu? Waktu itu Alex ikut jalur prestasi, Prof.
Karena memang kita sudah 3 tahun lebih berada di Diklat Sumbar, di PPLP Sepak Bola Sumbar. Diberikan surat oleh PDK waktu itu. Ini nama-nama atlet dari SMA 5 Padang yang merupakan atlet PPLP direkomendasikan untuk kuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Jadi kita diterima lewat jalur prestasi, Prof, yang masih ada sampai sekarang di Universitas Negeri Padang. Oke. Berikutnya setelah tamat jurusan kepelatihan itu langsung menjadi dosen atau mengambil S2 dulu, Alex? S2 dulu, Prof. S2 jadi artinya dengan dana sendiri? Dana sendiri. Setelah tamat 3 Juli 2007, itu pada 1 minggu setelah itu, 7 Juli itu sudah mulai tahun ajaran baru semester pertama di PPS WJ Pasca Sarjana di jurusan Manajemen Pendidikan Olahraga. Itu prodi oleh Prof. Sayuti waktu itu. Alhamdulillah waktu selesai finish S1 itu dapat predikat on time ya dengan pujian waktu itu, Prof. Makanya disuruh langsung masuk kuliah S2. Dengan biaya sendiri. S2 berapa tahun? Jadi setelah 1 minggu selesai S1, minggu depannya langsung S2 on time 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2009. 2007 kuliah, 2009 finish September, akhir September ada ujian CPNS. CPNS di Universitas Negeri Padang waktu itu? Universitas Negeri Padang. Alhamdulillah diterima dengan di Universitas Negeri Padang di jurusan kepelatihan di tempat Alek kuliah dan sampai sekarang masih mengabdi di jurusan kepelatihan. Ada berarti 3 kami yang lolos, Pak Dr. Rifki, Dr. Nurul di IKOR 1, di PO 1 dan di kepelatihan 1. Begitu, Prof. Oke, berarti itu agak berlanjut itu ya, S1 langsung ke S2, tamat S2, langsung ada penerimaan dosen di FIK Universitas Negeri Padang waktu itu ya? Ya, alhamdulillah Allah memberikan jalan yang lancar dan rezeki di kampus kita untuk mengabdi di jurusan kepelatihan, Bro. Oke. Baik, berikutnya mengajar itu melanjutkan ke S3 itu bagaimana? Apakah mengajar dulu cukup lama atau kapan sejak diterima itu melanjutkan pendidikan S3 itu bagaimana ceritanya? Setelah jadi CPNS, kan ada SK 80% itu, Prof. Nah, di 2009, Alek mengabdi sampai 2011. Di jurusan kepelatihan sampai SK PNS 100% turun. Setelah turun SK 100%, ajukan izin kepada ketua jurusan, kepada Pak Dekan, kepada Pak Rektor untuk bisa melanjutkan studi S3 di Universitas Negeri Jakarta. Alhamdulillah beliau memberikan izin dan diberikan juga beasiswa oleh Dikti waktu itu, beasiswa BPPS. Jadi dosen-dosen yang mau kuliah S3 waktu itu masih difasilitasi oleh beasiswa BPPS namanya, Prof. Maka semenjak 2013 berlangsunglah kuliah S3 di Universitas Negeri Jakarta. Dan sudah berhasil menjadi doktor ya? Dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil menjadi dokter, Prof. 4 tahun yang lalu, 2017. Oh, 2017. Ya karena mungkin karena waktu kuliah dulu S3 2013 masih bujang kan, Prof, ya. Jadi kuliah kan agak lama kan. Asal dapat cepat selesai kuliah. Oke. Istri mana? Istri orang Padang atau orang mana? Istri orang Padang dan alumni FMIPA UNP, Prof. Oh, oke. Alumni jurusan pendidikan fisika. Guru juga, Prof. Guru. Oke, baik, Alek. Kemudian kita ingin melihat
tentang dunia sepak bola di Indonesia, karena Alex juga sebagai coach atau sebagai pelatih yang sudah banyak aktif di dunia sepak bola. Kemudian kalau kita lihat Universitas Negeri Padang cukup menonjol ya, karena banyak pelatih-pelatih ya. Kan ada beberapa orang pelatih nasional dari Universitas Negeri Padang ya. Itu siapa-siapa saja, Alex? Ada bukan pelatih, Prof, tapi beliau adalah instruktur nasional, Prof. Oh, instruktur. Oh ya, instruktur nasional ya, instruktur nasional. Kalau ya yang senior Alex itu ya ada Pak Dr. Emral Abus, MPD. Beliau itu bukan instruktur nasional lagi, tapi sudah instruktur Asia, AFC. Ya, Asia ya. Nah, Bapak Dr. Andes John Arwandi, MPD, juga instruktur nasional di PSSI. Jadi beliau sudah bisa menatar menjadi guru di kepelatihan, di coaching course yang sepak bola. Baik lisensi D, C, B, maupun A. Begitu kira-kira. Jadi di Universitas Negeri Padang ada dua instruktur, Pak Emral sama Pak John. Dan mudah-mudahan nanti diikuti oleh dosen-dosen muda yang lain seperti Alex dan rekan-rekan pelatih dan rekan-rekan dosen yang berkecimpung di sepak bola, Prof. Oke. Kita ingin melihat dunia sepak bola di Indonesia. Ada juga orang-orang masyarakat umum lah mengatakan prestasi sepak bola Indonesia ini kan tidak terlalu belum begitu menonjol begitu ya. Ada juga mengatakan apakah dari segi kepelatihan karena struktur fisik orang Indonesia yang berbeda dari orang-orang negara lain, apakah itu mempengaruhi prestasi sepak bola Indonesia? Alex, itu gimana? Orang melihat seperti itu, ada secara umum ya, orang pandangan umum gitu. Ya, jadi setelah Alex mengikuti coaching ini hampir 1 tahun lebih, 1,5 tahun lah dengan bulan ini, sekarang bulan Mei. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya sepak bola Indonesia dengan sepak bola di negara lain itu sama. Karena pada hakikatnya adalah sepak bola itu kan memasukkan bola ke gawang lawan dan melindungi gawang kita supaya tidak kebobolan. Secara keterampilan teknik skill pemain kita bagus-bagus. Banyak pemain kita pun yang juga cepat, maksudnya dalam artian speedy, jadi dia pelari cepat gitu. Tapi hal yang membedakan sepak bola kita itu kenapa kita agak tertinggal dari sepak bola orang, karena kita belum memiliki kekuatan fisik dan mental yang kuat. Nah, inilah permasalahan kita selama ini. Beliau menyikapi bahwasanya aspek fisik dan mental ini yang sering beliau perbaiki, yang terus-terusan nggak pernah berhenti. Kenapa sepak bola kita ini ya bukan dikatakan tidak berkembang, tapi lajunya pelan, Bro. Lajunya pelan. Jadi mudah-mudahan dengan ada pemahaman yang beliau kursin sampaikan dan staf pelatih Korea sampaikan, bahwasanya fisik dan mental kita itu harus dirubah pandangannya, yaitu Alex sangat setuju sekali. Dan itu kan butuh waktu. Mudah-mudahan ke depan sepak bola kita akan lebih pesat perkembangannya. Oke. Berikutnya kalau kita dalami itu fisik dan mental pemain kita ini, itu penyebabnya apa itu? Apakah karena wahana sepak bola itu dari kampung-kampung itu sudah tidak ada lagi pada masa sekarang, atau apa penyebabnya itu, Alex? Kok mentalnya tidak begitu sama dengan pemain lain gitu? Ya, kita cermati dulu yang pertama aspek fisik, Bro. Nah, fisik itu akan muncul ketika latihan yang berkualitas, ada nutrisi yang bagus, ada juga istirahat. Jadi segitiga ini tidak boleh lepas. Latihan berkualitas, nutrisi yang bagus, sama istirahat. Nah, kebanyakan pemain kita ini hanya latihannya, mungkin latihannya sudah oke, tetapi faktor makanan, Bro. Nutrisi. Karena pemain kita sering nutrisi, masih sering makan goreng, masih sering makan latihan berat, tapi makannya cuma hanya karbohidrat, proteinnya sedikit. Karena ketika latihan itu akan memunculkan efek fatigue dan ada muscle yang sudah robek-robek, otot yang akan mau berkembang untuk hipertrofi.
itu mesti harus diganti dengan makanan yang bergizi supaya ototnya menjadi besar, supaya dia menjadi kekar gitu. Nah sekarang kalau kita yang Prof bilang tadi di kampung-kampung, di rumah-rumah itu kalau makan itu kan hanya ang makan cik salah sambal ini adik yang segala macam, kan ini yang jadi kebudayaan kebiasaan seperti itu. Nah sementara sekarang kita di timnas makanya makan itu kita yang memberikan lauk ke para pemain. Supaya merubah mindsetnya bahwasanya kita ini atlet orang berbeda dari orang yang lain, bukan sama dengan masyarakat pada umumnya. Boleh satu aja sambal proteinnya. Kalau kita mesti 3, 4 atau 5 protein sekali makan, dan itu mesti harus bervariasi, ada ayam, ikan, daging gitu, supaya fisik kita menjadi kuat. Itu faktor fisik. Yang kedua faktor mental. Yang kedua faktor mental. Pemain kita ini mudah menyerah, Bro. Jadi ketika ada capek, nggak mau melawan rasa capek ini. Kita harus capek di titik ini, nggak mau untuk meningkatkan supaya kita lebih baik lagi. Nggak mau melawan fase-fase yang capek itu. Setelah itu, karena Alek mungkin juga melihat kebudayaan. Karena bangsa kita ini mungkin terlalu lama dijajah Belanda, makanya kita itu dipukul dulu baru kita lari, dipukul dulu kita jalan. Jadi dihardik dulu, diperintahkan dulu, begini dulu, baru pakai cewek orang Minang, dilacui dulu baru yang kembali lari ngomongnya. Karena memang terlalu lama dijajah oleh bangsa Belanda. Gitu. Mungkin, Prof ya. Dia awal. Jadi itulah yang membuat faktor mental menjadi kurang kuat. Karena kalau bertanding yang ditanya itu ya fisik sama mental. Ketika fisik dan mentalnya nggak kuat, dia punya teknik skill, punya taktik yang bagus, itu nggak bakalan keluar kalau kalau mental sama fisiknya nggak kuat menghadapi pertandingan itu gitu. Kesana pergi. Jadi makanya faktor prestasi itu ada fisik, teknik, taktik, mental, ada 4 faktor. Begitu. Kira-kira, Prof. Ya, oke, Lek. Berikutnya apakah pemasarakatan terutama sepak bola di daerah-daerah itu tidak muncul. Kalau dulu kan bibit-bibit pemain sepak bola ini ada secara bertingkat, misalnya ada organisasi permainan sepak bola di tingkat nagari, kecamatan, kabupaten, provinsi, sehingga setiap nagari itu tumbuh perkumpulan-perkumpulan sepak bola gitu ya, ada klub-klub sepak bola. Kalau kita lihat di Indonesia itu apakah masih ada atau gimana, Alek? Ya itu sebenarnya ada, Prof, di kampung-kampung, di negari-negari yang, tetapi karena mungkin belakangan ini bibit-bibit itu kurang muncul di daerah-daerah, mungkin karena ya mungkin latihannya yang belum terstruktur, jarangnya ada kompetisi di daerah-daerah tersebut. Gitu. Nah, kebanyakan sekarang pun malahan ada pertandingan-pertandingan itu pertandingan usia 40 tahun yang banyak di daerah-daerah kita. Nah, itu kan hanya untuk sepak bola untuk recreation, soccer for recreation, soccer for prestasi. Untuk champion ya mesti harus dari anak-anak usia muda, dibanyakkan kompetisi. Usia 16 tahun, 14 tahun, nah usia-usia itulah mestinya harus banyak kompetisi. Tapi yang dilihat sekarang ya malahan banyak yang usia-usia yang sudah uzur juga yang banyak kompetisi. Itu salah satu faktor. Nah, faktor yang lain ya keterlibatan pihak masyarakat tentang bahwasanya pengendalian hobi dari anak-anak muda di daerah di kampung itu mesti harus diarahkan ke olahraga, terutama sepak bola. Gitu, Bro. Ya, artinya seperti itu ya, mestinya bibit-bibit sepak bola itu dari yang usia-usia muda ya, mestinya ya, yang harus dikembangkan di Indonesia. Mesti harus dikawal terus. Betul. Karena kalau ketika kompetisi itu tidak ada, ya susah bagi mereka untuk mematangkan keterampilan skill yang mereka dapat di pertandingan. Karena ya kompetisi untuk mereka tidak ada, ya susah mereka akan menjadi bagus pada usia di 20 atau di usia senior nantinya, Bro. Alek, kalau menurut
penglihatan Alex, ini kompetisi-kompetisi seperti itu mestinya kan ada ya, mestinya untuk apalagi usia-usia muda tadi itu, supaya dia terpacu tadi itu. Tapi tanggung jawab siapa itu? Apakah sudah memang Kemenpora atau dinas-dinas Dispora itu sudah melakukan itu di Indonesia atau memang jarang dilakukan? Ya, itu sebenarnya kalau untuk kompetisi sepak bola kan harus federasi PSSI. Nah, untuk kompetisi pembinaan usia muda kan juga mesti harus ada sinkronasi atau perhatian dari pihak Kemenpora pun juga mesti. Nah, di daerah-daerah kabupaten kota pun dispora, Asprof dan Askap di kabupaten kota juga harus memperhatikan hal ini. Kalau semuanya ditugaskan kepada PSSI pusat juga susah juga mereka. Tetapi di daerah-daerah, di masing-masing provinsi harus diputar kompetisi pembinaan usia muda, Prof. Oke. Kalau di pemerintah, dari pihak Kemenpora atau dari pihak PUPR ya mempersiapkan sarana prasarana, lapangan yang bagus untuk dipakai, difasilitasi oleh anak-anak kita untuk bermain. Begitu kira-kira, Prof. Oke, baik, Alex, kita ingin masuk aktivitas selama pelatihan ini dari kan Januari 2020 ya. Sekarang itu banyak gimana aktivitasnya dalam kepelatihan, melatih di Indonesia atau sering juga keluar atau kemana saja? Semacam kegiatan latihan-latihan untuk membawa timnas ini saya lihat sering di luar negeri juga, ada beberapa gitu ya, di luar negeri, tidak Indonesia. Itu gimana aktivitasnya itu? Tes tim nasional ada yang dilaksanakan di Indonesia, di Jakarta, dan juga ada dilaksanakan di luar negeri, Bro. Selama tahun 2020 itu sudah 3 kali kita TC di luar negeri. Total TC itu ada sekitar 8 kali untuk timnas U20 waktu itu yang persiapan Piala Dunia rencananya. Nah, TC yang ke luar negeri 3 kali itu, pertama ada di Chiang Mai, itu hampir 1 bulan. Chiang Mai, Thailand, bulan Maret 2020. Setelah itu ada di TC Eropa di Kroasia di bulan Juli, Agustus 2020. 2 bulan. Dan 2 bulan, 60 hari tepatnya di Kroasia. Ada 2 kota kita pindah dari pegunungan ke daerah pinggir pantai. Di kota Svevi Martin dan kota Split. Setelah itu kemarin terakhir di akhir-akhir Desember TC di Spanyol. Di Spanyol. Tepatnya di provinsi Tarragona di sebelah kota Barcelona, Bro. Itu TC di Spanyol ada sekitar 2 minggu. Nah, sekarang lagi TC untuk persiapan pra Piala Dunia nanti tanggal 3 Juni, 7 Juni sama 11 Juni melawan Thailand, Vietnam dan Uni Emirat Arab. Sekarang kita sudah berada di Dubai, Uni Emirat Arab semenjak tanggal 16 Mei kemarin, Bro. 16 Mei. Berarti sekarang sudah hari keempat di Dubai. Berarti ini baru berangkat ke Dubai ya setelah Lebaran kemarin ya? Iya. Lebaran kebetulan juga di Jakarta, Prof. Tidak di Lebaran rumah. Jakarta. Lebaran kemarin tanggal 1 Mei sudah mulai TC di Jakarta. Sekalian persiapan berangkat ke UEA. Jadi kemarin tanggal 13-14 Lebaran lewat Zoom, Prof. Seperti yang dianjurkan oleh pemerintah kita dan Pak Rektor. Jadi jangan pulang kampung dulu, mesti harus di tempat masing-masing gitu, supaya pandemi makin berkurang, Bro. Makanya kemarin Lebaran ya sama anak istri lewat Zoom aja, Bro. Kalau di Dubai ini sampai kapan ini? Sampai kapan ini, Lek, di Dubai? Di Dubai ini insya Allah direncanakan sampai tanggal 12 Juni 2021. Nanti 12 Juni kita akan go back to Indonesia, kembali ke Indonesia, dan akan rest sejenak mungkin seminggu atau 10 hari untuk nanti melanjutkan TC kembali. Karena pertandingan terakhir lawan Uni Emirat Arab itu tanggal 11 Juni, Bro. Oh iya.
Oke. Untuk menuntaskan penyisihan grup pra Piala Dunia di grup kita, Bro. Iya, oke. Bagaimana pelatih atau optimisnya untuk timnas Indonesia ini, Lek? Ya, Coach Sin menjanjikan, kita staff pelatih menjanjikan bahwasanya permainan kita akan berbeda dengan timnas yang dulu, karena banyak pemain-pemain muda yang kita promosikan. Mudah-mudahan ada harapan untuk sepak bola Indonesia dan masyarakat bisa memberikan dukungan bersama-sama untuk kita bisa memberikan penampilan yang terbaik bagi Merah Putih dan bagi bangsa kita Indonesia, Bro. Oke, baik. Terakhir, Alex, sekarang kan sudah doktor ya, mestinya ya ini antara dunia akademik dengan dunia kepelatihan ini bagaimana menyeimbangkan? Tentu seorang dokter di universitas, apalagi Universitas Negeri Padang, tentu berharap juga dokter-dokter di Universitas Negeri Padang akan menjadi guru besar tentu ya. Ini gimana menyeimbangkan antara dunia akademik? Amin. Atau memang ada keinginan itu untuk guru besar? Bro. Tentu karena ada memang ya. Cita-cita untuk menjadi guru besar itu memang tujuan terakhir dari Alex nanti. Nah, itu yang harus dicapai. Ya. Nah, karena sekarang umur masih 36 dan mudah-mudahan nanti ada jalur untuk ke sana. Dan kita pun juga sekarang masih ngajar lewat Zoom, juga masih menulis artikel-artikel yang mesti kita penuhi selaku seorang dosen, memenuhi beban yang harus diberikan kepada kita, Bro. Mudah-mudahan nanti menjadi guru besar di bidang kepelatihan, di jurusan kepelatihan, Bro. Oke, aktivitas mengajar kan tidak terganggu ya kalau masa sekarang ya, karena kita menggunakan aplikasi e-learning ya, karena kita pakai daring, tidak ya? Ya, e-learning, pakai daring, pakai Zoom, ya. Bimbingan skripsi dan mahasiswa pun juga dilaksanakan dengan Zoom juga, Bro. Oke. Mudah-mudahan Alex memang bisa nanti suatu saat segera menjadi guru besar tentunya ya. Mudah-mudahan begitu, kena aktivitas kepelatihan. Amin bro. Karena pangkat pun sekarang baru habis selesai kuliah, baru 1 kali naik pangkat, Bro. Ini masalah juga. Mudah-mudahan nanti sambil melatih ini, karena memang ada dunia akademisi, ada dunia praktis yang Alex tekuni sekarang kan. Nah, jadi mesti harus diseimbangkan supaya bisa laju dia bersama-sama. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan setelah habis periode timnas ini nanti ada lagi kan pelatih, tentu akan ada lagi klub-klub lain yang akan meminta Alex menjadi pelatih, asisten pelatih dan sebagainya tentunya. Iya bro, mudah-mudahan. Oke. Ya, seiring berjalannya waktu nanti tentu harus ada skala prioritas di dalam kehidupan kita yang kita jalani. Maka memang nanti harus fokus untuk jenjang karir di menuju guru besar ini. Tentu ada timeline kehidupan nanti di umur berapa. Tapi yang paling penting kemanapun Alex pergi, nama Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Universitas Negeri Padang tetap Alex bawa kemana. Oke. Terakhir Alex, apa semacam ajakan untuk berprestasi bagi dosen-dosen muda di Universitas Negeri Padang? Kalau Alex ini kan secara nasional orang sudah mengenal, ya termasuk dosen-dosen muda dari olahraga, termasuk dosen-dosen muda dari Universitas Negeri Padang yang lainnya. Itu bagaimana supaya kita dikenal oleh banyak orang sesuai dengan bidang kita masing-masing biasanya? Itu mungkin ada pengalaman atau ajakan untuk dosen-dosen muda kita, Alex? Ya, kepada teman-teman dosen muda, marilah kita bersama-sama untuk terus menggali bidang keilmuan yang kita tekuni sampai ke top level. Jadi maksudnya kalau misalnya Alex di sepak bola kan ada lisensi kepelatihan sepak bola, itu mesti harus diambil sampai top level. Kalau misalnya di jurusan-jurusan yang lain, misalnya kan tentu harus ada kayak semacam supervisor, semacam instruktur. Mesti harus terus berkarya
supaya kita pun juga tidak hanya mengajar di Universitas Negeri Padang, kita pun juga mesti harus keluar untuk memberi warna di bangsa kita ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk terus menggali potensi diri, dan itu yang akan meningkatkan value personality kita dan value dari Universitas Negeri Padang untuk terus berkembang ke depannya, Prof. Begitu kira-kira. Oke. Baik Alex, terima kasih. Mudah-mudahan kesediaan waktu Alex ini pada pagi di Dubai ini ya, pagi di Dubai. Mudah-mudahan habis sholat subuh nih ya di Dubai, dengan kesediaan Alex untuk bergabung di program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia, bermanfaat bagi sobat obsesi baik di Sumatera Barat maupun di Indonesia. Ya, karena ini juga banyak banyak permintaan dari pemain-pemain sepak bola atau pemerhati sepak bola di Indonesia ini untuk tim Obsesi Seru. Ya, untuk Alex mohon ditampilkan juga. Ini baru kesempatan dapat kita lakukan ya. Oke. Baik Alex, sekali lagi terima kasih Alex ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Demikian Sobat Obsesi. Amin. Terima kasih, Bro. Ya, perjumpaan kita bersama Dr. Alex Aldayudi MPD, dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, yang sekarang menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia membantu Sintayong pada tahun 2020 dan 2021 ini. Terima kasih sekali lagi Alex. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.